Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmadu hamdan wa ashkuru syukran lillah. Usolli sholatan wa usallimu tasliman ala rasulillah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin sekalian, kembali kita melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya, pelajaran kitab Wasiatul Mustafa, yakni kitab yang membahas tentang wasiat-wasiat atau pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Namun sebelum itu mari kita hadiah Fatihah kepada Kiai Musannif dan para guru-guru kita semuanya. Liridaillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah wa bi karamati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirral aziz wa nakhussu khususan ila muallif hadzal kitab wa jami'il masyayikhina wa khususan ila muassis hadzal ma'had. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini adalah wasiat selanjutnya, ya Aliyu. Apabila kemarin kita sudah membahas mengenai bab sedekah, hari ini juga masih melanjutkan bab sedekah. Terakhir kemarin yaitu pembahasan mengenai bersedekah kepada siapa saja, meskipun dengan safalah. Safalah itu ya kemarin sudah diterangkan bahwa safalah itu adalah orang yang kalau dibilangi nggak mau, dikasih mau itu tidak mau menerima, dinasihati tidak mau, kemudian kalau dicegah itu nggak kapok, dicegah tidak kapok. Kemudian orang yang tidak memperhatikan, nggak mikir apa sing diomongne, apakah yang diomongkan itu menyakiti orang lain atau tidak, bermanfaat untuk orang lain atau tidak, bahkan bermanfaat atau tidak untuk dirinya sendiri. Kemudian tidak mau memperhatikan, tidak memperdulikan apa yang dikatakan orang lain terhadap dia. Yes, nggak ganceng, nggak peduli sama sekali dengan apa-apa yang disampaikan orang lain, entah itu saran, kritik, dan lain sebagainya terhadap dirinya tentang apa yang dia sampaikan. Selanjutnya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Qulal mu'allifun afanallahu fi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu. Sedekah utawi sedekah asiri kang rahasia, sedekah tasiri utawi sedekah rahasia iku tudfi'u mateni apa sedekah sir iku tudfi'u mateni apa sedekah sir ghadaba rabbi ing bendune pangeran, ing bendune pangeran. Wa tajlibu lan narik apa sedekah sir, wa tajlibu lan narik apa sedekah sir al barokata ing barokah. Waris kol kasira lan narik ing rizki al kasira kang akeh. Wa bakri lan isu-isu osiro bisa dakoti kelawan sedekah. Fainal balaa mongko sak temene balak, bilai malapetaka iku yang zilu temurun apa balak qoblal bukuri ing dalem sadurunge isuk. Faturaddu mongko nolak apa sedekah al-qadha ing qadhae Gusti Allah, al-qadha ing qadhae Gusti Allah fil hawai ing dalem awang-awang.
fil hawa yang dalam awang-awang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Sayyidina Ali, bersedekahlah kamu dengan sir, dengan rahasia. Sembunyikanlah sedekahmu, sembunyikanlah sedekahmu. Karena sedekah yang disembunyikan, sedekah yang sir, sedekah yang rahasia itu tutfi, mematikan kemarahan Allah, meredakan yang menghentikan kemarahan Allah. Wa tajlibu barokata, dan menarik, jadi narik berkah. Jadi wong lek sedekah berkahe teko, ya sedekah apa wae. Waris kol kasiro lan rezeki ingkang kathah. Jadi orang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia itu menyebabkan Allah tidak marah. Jadi kalau bahasanya di sini mati kemarahan Allah. Jadi maksudnya ya Allah ras itu marah, Allah tidak jadi murka, Allah tidak marah. Kemudian menarik berkah. Jadi kalau misalnya kita orang kaya begitu kan, banyak duit, banyak harta, kemudian kita sedekahkan, tentu harta yang kita miliki menjadi berkah. Berkah itu tidak hanya berkah hartanya. Kemarin sudah kami sampaikan bahwa keberkahan itu sesungguhnya adalah bertambahnya kedekatan diri kita kepada Allah, bukan hanya semata-mata soal harta. Kemudian rezeki yang banyak juga seperti itu. Rezeki itu tidak boleh kita persempit. Jangan kita persempit makna rezeki menjadi sesuatu yang hanya duit, hanya rumah mewah, hanya mobil mewah. Tidak. Punya anak yang gampang dinasehati itu juga rezeki. Punya istri yang solehah itu juga rezeki. Punya keluarga yang tenang, keluarga yang ayem, yang meskipun tidak kaya, mewah tapi cukup, wah itu rezeki namanya. Kesehatan itu juga rezeki. Bakir kemudian kalau sedekah, kata Rasulullah, apabila kita bersedekah itu dianjurkan untuk meruput, ya. Untuk meruput itu ya, kalau bersedekah itu pagi-pagi sekali, pagi lah, pokoknya pagi. Karena apa? Fa'inal bala yang zilu qoblal bukur, karena bala itu bala atau malapetaka ya. Malapetaka itu didatangkan oleh Allah itu sebelum pagi. Jadi pokoknya harus lebih dulu kalau sedekah kita gitu ya. Karena sedekah yang pagi tadi itu apa? Itu bisa menolak qodoknya Allah. Jadi menolak bala, menolak qodoknya Allah di awang-awang. Maksudnya di awang-awang ya neng apa jenenge? Apa ya qodoknya Allah lah. Apa jenenge gone tulisane anu. Tulisan takdir kita itu di mana namanya. Jadi kalau bersedekah, karena begini, karena pengalaman kami pribadi dan mungkin banyak juga orang-orang kawan-kawan yang lain yang mungkin pernah menemui pengalaman yang sama yang hidup di Jawa gitu. Saya pun baru mendapat pengalaman ini ya ketika tinggal di Jawa. Kalau di Jawa itu orang yang jelas ketika mau Idul Fitri itu orang kan membagi zakat. Jadi tidak semua zakat fitrah itu diserahkan kepada masjid seperti di tempat kita. Kalau di Riau ini kebanyakan kan memang dikoordinir, entah itu di pesantren atau dikoordinir di masjid atau di musola dan sebagainya. Atau juga ada sekarang kalau di NU sudah ada Lazisnu gitu kan, lembaga yang mengkoordinir zakat begitu ya. Jadi kalau di Jawa ada juga yang tetap masuk atau mengantarkan zakatnya kepada lembaga yang mengkoordinir. Tetapi juga banyak juga termasuk nenek kami sendiri itu ketika sebelum pagi ya, sebelum subuh itu keliling dia. Jadi orang kan kalau mau Idul Fitri mesti biasanya kan bikin makanan untuk sarapan kan ya. Karena kalau sholat Idul Fitri kan sebelum sholat Id itu disunahkan untuk makan atau sarapan terlebih dahulu. Makan sarapan terlebih dahulu gitu kan. Jadi orang kan pasti sudah bangun sebelum subuh itu, orang sudah bangun, sudah repot di dapurnya masing-masing, di rumahnya masing-masing, entah itu menyiapkan makanan atau ya menyiapkan tempat atau rumah yang biasanya kan banyak tamu begitu kan.
Jadi itu nenek kami itu jalan. Jadi memang kebanyakan semua orang seperti jadi malah rame sebelum subuh itu orang rame berduyun-duyun berjalan mendatangi orang-orang yang mustahik zakat. Jadi mendatangi orang-orang yang mustahik zakat. Jadi ngasih zakat sama orang-orang. Nah begitu. Jadi memberikan zakat. Jadi memang mengantarkan zakat atau sedekah itu bagusnya pagi. Dan ternyata kebiasaan semacam itu, adat semacam itu di Jawa itu ternyata ya ada tuntunannya gitu. Jadi tidak sembarangan sedekah kok peteng-peteng gitu kan. Ternyata memang Rasulullah menyampaikan seperti itu terhadap Sayyidina Ali. Pun kalau di kita biasa sholat subuh menggunakan kunut ya, terutama kaum nadiyin, itu kan ada lafaz wakina birahmatika syarroma qadait. Jadi kita itu memohon kepada Allah agar kejelekan atau takdir jelek hari itu dibatalkan. Jadi kita berdoa kepada Allah untuk membatalkan takdir jelek kita pada hari itu. Nah, jadi itu keistimewaannya doa kunut gitu. Salah satu keistimewaan dari doa kunut itu seperti itu. Jadi kalau ada yang membahas soal kunut dan sebagainya wis tidak usah diperbesar karena arek kunut ya monggo, wong hukume ya sunah. Lek arek kunut ya ana keistimewaannya begitu nggih. Jadi kalau kita membaca doa kunut waktu subuh berarti ada keistimewaan termasuk salah satunya adalah menolak doa, ada di dalamnya ada doa untuk menolak balak takdir kita pada hari itu. Jadi seperti itu, sama halnya dengan bersedekah ketika pagi-pagi buta meruput saat durunge metu srengenge, meruput sebelum subuh begitu kan. Pokoknya pagi diusahakan sepagi mungkin gitu kan sedekah. Hal yang demikian itu merupakan tuntunan dari Rasulullah yang sudah disampaikan Rasulullah kepada Sayyidina Ali gitu. Jadi bersedekah di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, Sayyidina Ali, idza tasaddaqta tatkalane sedekah sapa sira, fatasaddaq mongko sedekah sira bi ihsani ma kelawan bagus-baguse barang, kelawan bagus-baguse perkara indaka kang ana sandinge sira. Fa inna sedekah mongko sak temene sedekah lukmatin sak puluhan min halalin saking barang kang halal iku ahabbu luweh den demeni ilallahi maring Gusti Allah min mi'ati miskolin saking tinimbang saking mi'ah 100 miskolin. Miskol itu ya satuan kaya kilo kaya anu ngono lah, nduk apa miskol iki pokoke satuan lah begitu nggih, semacam kilo begitu. Min haramin saking bismillahirrahmanirrahim, min haramin saking barang haram. Wa sedekahun utawi sedekah tuqaddimuha kang dingini ing sedekah qabla mautika ing dalem sadurunge mati sira iku afdhalul luweh afdhal luweh utama mimmiati miskolin saking 100 miskolin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tasaddaku kang padha sedekah sapa ahli waris, ya tasaddaku kang padha sedekah sapa ahli waris biha kelawan mi'ati miskolin ba'da mautika ing dalem sawuse mati ira. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dalil tentang sedekah yang hadiah pahalanya itu diberikan kepada mayit itu ternyata diterima gitu ya. Nanti keterangan lebih lanjutnya ada di pesan selanjutnya, wasiat selanjutnya. Jadi apabila kamu bersedekah maka bersedekahlah dengan barang yang bagus,
berarti dengan barang yang paling bagus. Bi ahsan berarti yang paling bagus. Jadi kalau sedekah misalnya bawa mau ke masjid, mau ngisi kotak infak gitu ya, mau ngisi kotak infak, duit yang 100.000 itu kucel, yang 2.000 terus masih bagus, berarti yang dibawa yang 2.000 gitu ya. Tidak begitu ya. Artinya ya yang paling bagus betul. Artinya begini, yo pokoknya yo sing ikhlas, yang penting ikhlas. Artinya kalau misalnya kita memberikan sesuatu kepada orang lain, ya entah itu barang, entah itu makanan atau uang gitu ya, yang bagus ya bagus lah. Kalau uang ya sing akeh lah isoan. Jadi yang bagus. Misalnya membeli pakaian kepada orang lain ya memberikan yang bagus begitu. Artinya bersedekah dengan sesuatu yang bagus, sesuatu yang kita sayangi gitu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, fa inna sadaqata luqmatin min halali ahabu ilallah min mi'ati misqalin min harami. Kemudian apabila kita bersedekah itu meskipun hanya 1 puluhan ya, 1 puluhan itu satu puluhan ya. 1 puluhan dari barang halal itu lebih disukai oleh Allah daripada kita bersedekah 100 miskol dari barang yang haram. Ya tentu saja, karena kemarin di depan sudah ada pembahasan bahwa sedekah dengan barang haram itu tidak diterima di hadapan Allah. Kemudian selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Wa sadaqatun yuqaddimuha qoblal maut iku afdhalu min mi'ati misqalin yatasaddaquna biha ba'dal maut. Jadi sedekah jadi kalau kita kaya, kita punya sesuatu yang disedekahkan, ya sedekah itu tidak harus nunggu kaya nggih. Ya sedekahi pokoknya pengen sedekah ya sedekah, karena sedekah itu tidak dinilai seberapa banyak kita bersedekah, tetapi seberapa ikhlas kita bersedekah. Karena Allah juga tidak menghitung banyaknya. Buktinya apa? Buktinya kalau kita berzakat itu, misalnya zakat mal itu kan, zakat mal misalnya 2,5%. 2,5% itu kan ya berapa saja. Kalau misalnya duit kita itu 100.000 berarti 2,5%-nya berarti ya piro? 2,5 apa selawe aku? 2.500 ya. 2.500, 2,5%. Kemudian kalau duit kita 1 juta berarti kan ya 25.000 kan begitu. Jadi Allah tidak peduli berapa banyaknya, seberapa banyak. Yang penting karena setiap orang itu berbeda. Jadi kalau orang punya duit 10.000 kemudian dia sedekah 5.000, itu logikanya lebih banyak ketimbang orang yang punya duit 1 juta tapi sedekahnya 100.000. Nah begitu loh ya. Jadi seperti itu sudut pandang Allah. Jadi terhadap sedekah, terhadap zakat itu seperti itu. Makanya Allah tidak melihat seberapa banyak uang yang sesuai sedekah yang kita berikan, tapi Allah punya cara pandang tersendiri terhadap sedekah begitu. Salah satunya yang bisa kita teliti, yang bisa kita ketahui adalah dari ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah tentang zakat. Jadi 22,5%. Jadi sama-sama 2,5%. Mau 100 juta, mau 1 miliar, mau 1 triliun, ya zakatnya sama, tetap 2,5% begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sedekah itu lebih utama apabila ketika kita masih hidup. Jadi masih hidup kemudian sedekah. Jadi jangan ketika misalnya kita punya tanah gitu kan, misalnya kita punya tanah luas, anggaplah tanah 2 hektar. Itu lebih baik ketika kita masih hidup kita sedekah. Misalnya gini, misalnya kita masih hidup itu yuk kita sedekahkan ke pesantren, misalnya untuk bangun pesantren atau bangun yayasan kemanusiaan gitu ya. Daripada kita berwasiat kepada anak kita, nak, nanti kalau bapak mati itu tanah bapak yang dekat jurang sana, dekat jurang pula,
Itu tanah bapak yang di dekat sana itu nanti tolong hibahkan ke pesantren ya, untuk pembangunan pesantren atau pembangunan majelis taklim atau pembangunan yayasan kemanusiaan ya. Jadi yang ketika kita hidup itu lebih utama ketimbang kita wasiat kepada anak kita nanti suruh sedekah, meskipun pahala sedekahnya tetap bisa kita terima meskipun kita sudah meninggal. Kita bersedekah melalui wasiat tadi tetap bisa kita terima. Keterangannya ada di selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala, ngendika sapa Allah Gusti Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yang zurul mar'u ma qaddamat yadah. Yauma ing dalem dinane yang zuru ningali sapa almar'u wong suwiji maing barang qaddamat kang dinginake apa ma ya dahu ing tangan. Jadi Allah menyampaikan seperti itu. Nanti orang nanti ketika seseorang itu bisa melihat gitu ya. Jadi bisa melihat apa yang sudah disedekahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, he Sayyidina Ali, tasodak sodako siro ala mautaka ing atase pira-pira wong mati ira kabeh, mayit berarti. Wah, berarti sedekah kepada mayit, bukan sedekahnya kepada mayit ya, sedekah yang hadiahnya, pahalanya, fadilahnya diberikan kepada maut begitu, kepada mayit. Fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah taala iku kot wakala teman-teman makilake sapa Gusti Allah malaikatan ing malaikat yahmiluna kang padha nggawa sapa malaikat, yahmiluna kang padha nggawa sapa malaikat sedekati ing sedekahe al ahya pira-pira wong kang padha urip ilaihim maring maut, ilaihim maring maut. Fayafrahuna mongko padha bungah sapa maut, fayafrahuna mongko padha bungah sapa maut biha sebab sedekah. Fayafrahuna kang padha bungah mongko padha bungah sapa maut biha sebab sedekah. Asad dama lawan banget bungah, banget bungae seneng tenan, bungae tenanan. Kanu ana apa maut, sapa maut iku yafrahuna padha bungah sapa maut, iku yafrahuna padha bungah sapa maut fit dunya ing dalem donya. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa maut, wa yaquluna lan padha ngucap sapa maut Allahumma ghfir Allahumma ghfir liman nawara qabrona wa basyarahu bil jannah kama basarona biha. Jadi Allahumma ghfir, Allahumma mugi ngapura panjenengan liman dateng tiang nawara qabrona kang madangake sapa man ing kubure ingsun. Nawara qabrona kang madangake sapa man ing kubure ingsun. Wa yassarahu lan muga bungahe panjenengan wa basyarahu nggih, wa basyarahu lan muga bungahake panjenengan bil jannah kelawan swarga kama basyarona kados anggenipun bungahake sapa man ing kula, kama basyarona kados anggene bungahake sapa man ing kula biha kelawan sedekah. Nah, ini dalilnya. Jadi dalilnya bersedekah untuk mayit itu ada gitu loh.
Jadi aja syukur ngomong bid'ah, syukur ngomong haram, syirik tanpa sinau, tanpa belajar. Oleh orang ngaji ya ora usah kakean ngomong ngoten nggih. Jadi ya wis ngomong ya sing diruh-ruhi ae, sing ora roh ya wis meneng. Ngono malah aman ngoten nggih. Jadi ternyata Rasulullah dulu pernah menyampaikan itu kepada Sayyidina Ali bahwa bismillahirrahmanirrahim, bersedekahlah sasodak ala mautaka, bersedekahlah kamu kepada mayit, kepada kematian, berarti kepada orang-orang yang mati. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat yahmiluna shadaqatil ahya, untuk membawa sedekahnya orang-orang yang hidup ilaihim maring mayit. Maksudnya ya untuk sedekah ya sing digawe ning wong mati untuk sedekah karo mayit itu ganjarane. Wa yafrahuna, jadi sedekahnya, jadi yang jangan disalahpahami ya, jangan disalahpahami nanti oh berarti sedekah nggih wong mayit iki ditampa, oh digawane malaikat terus engko lek nggo ingko, nggo panganan, nggo lemper, nggo kopi, nggo gedang engko terus digo ning kuburan ya aja. Jadi yang ya iku dipangan wong ae, dipangan wong ning omah, ngoten nggih. Dipangan wong ning omah kenduren slametan, ndongakne mayit, ndongakne wong sing wis mati, terus pahalane dikirimne ning kuburan. Sing ngirim sapa? Sing nyangking malaikat sing nggawa ning kuburan. Lek panganane ya ingkunge, ya lempere, ya jadahe, ya apeme, ya dipangan wong-wonge sing sing urip. Ngoten nggih, jangan disalahpahami begitu loh. Jadi jangan disalahpahami, nanti malah yang diantarkan ke kuburan malah makanan-makanan yang enak-enak ya enggak, malah kasihan, malah dimakan kucing malah nanti kalau di kuburan begitu nggih. Jadi ada dalilnya, Rasulullah yang memerintahkan seperti itu, berarti itu kan sunnah. Jadi kalau ada orang yang ngomong, ya kebanyakan yang selain NU lah, kalau NU memang sudah terbiasa sejak dulu, sudah mengikuti amalan-amalan para alim ulama, para wali songo, para ulama-ulama salaf, tentu ya sudah tidak akan goyah keimanannya insya Allah selagi tetap masih berpegang teguh terhadap ulama-ulama, terhadap kiai-kiai, terhadap guru-guru NU, ulama-ulama dari kaum Nahdiyin yang ngaji di pesantren-pesantren, sing ngaji tenanan, orang njur ngajine maca kitab terjemahan tok, ngoten lho nggih. Jadi gampang ngafir nih, gampang nyalah nih amalane kancane. Lek ora roh ya wis meneng wae, malah aman, ora usah njur nyalah-nyalahne. Ngoten nggih. Dalile eneng jelas. Lek eneng kancamu utawa tanggamu, dulurmu sing ngomong-ngomong bid'ah, ngomong-ngomong ora oleh dan lain sebagainya, ya wis ora usah dikirimi ngono ae payah-payah. Lek perlu pas mati ngene ora usah disalati, ngono lho. Nyapa wong ya ora oleh ndongakne wong mati ya ora teko kok anu. Karena orang menyolati mayit itu kan ya sudah mati toh, sudah mati mendoakan, karena lafadznya kan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu toh. Itu kan dia itu kan tidak ada. Meskipun mayit itu ada di hadapan kita begitu kan. Ada di hadapan kita, berarti kan doanya tetap Allahumma ighfir lahu, atau mendoakan mayit yang tidak ada begitu. Jadi tetap dia rohnya itu kan hanya jasad saja yang rohnya sudah tidak ada dalam jasad. Karena itu dibilang mati. Jadi ya wis ngono kuwi. Kalau memang mendoakan mayit itu tidak diterima, tidak sampai, ya kenapa lafaz doa untuk mayit itu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Gitu loh, nggih. Itu logika yang paling gampang saja supaya tidak gampang kita diombang-ambingkan oleh pemahaman-pemahaman baru, pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah. Karena Rasulullah nyampe ini kok, nyampe nih kalau mendoakan orang meninggal itu malah malaikat yang ngantarkan ke sana kok sampai kok. Dan mereka berbahagia, bismillahirrahmanirrahim, wa yafrahuna biha. Kemudian mereka itu berbahagia, mayit itu berbahagia karena sedekah. Coba.
Ini kalau soal cerita mayat seperti ini itu sudah banyak diceritakan dalam riwayat-riwayat. Rasulullah misalnya itu pernah menancapkan sebatang kurma, itu kan ya dalam bentuk mendoakan juga. Kemudian banyak lah kalau cerita-cerita riwayat-riwayat tentang bagaimana seseorang ulama atau walinya Allah doakan orang yang sudah ada di dalam kubur, itu banyak riwayatnya. Jadi saudara-saudara sekalian yang para pendengar sekalian yang budiman, jadi tidak usah ragu lah kalau kita sudah mengikuti amalan nahdiyin, amalan warga NU, ya wis kuwi diamalne mantep. Insyaallah kabeh sing diwarahne, sing diajarne, sing disampaikne kalih ulama-ulama kita sedaya saking NU niku insyaallah sanate jelas saking Rasulullah. Mantap nggih. Kemudian bismillahirrahmanirrahim wa basyarahu mana tadi bismillahirrahmanirrahim fayafrahuna biha saddama kanu yafrahuna fid dunya. Malah mayat yang dikirimi pahala tadi, dikirimi sedekah tadi, itu sama bahagianya ketika dia masih hidup dikirimi berkat, ngono lho. Jadi misalnya masih hidup dikirimi berkat, kan senang dikirimi berkat, dikirimi hadiah. Kalau di dalam kuburan dikirimi doa, dikirimi Fatihah, itu sama bahagianya ketika dia masih hidup di dunia kemudian dikasih hadiah. Begitu loh. Jadi sama bahagianya. Jadi ya wis padha dhek nampane ning kuburan iki nampa Fatihah, nampa Yasin, nampa kulhu, itu bahagia selayaknya sebagaimana bahagianya ketika dia menerima hadiah selama hidup di dunia. Wa yaquluna, dan dia ngomong berdoa sama Allah, ya Allahumma gfir liman nawwara qabrona wa basyarahu bil jannah kama basyarona biha. Ya Allah, ampunilah dosa orang yang menerangi kuburanku dengan sedekah, dan bahagiakanlah mereka di surga seperti sebagaimana mereka membahagiakanku ketika di dunia maksudnya di dunia alam kubur. Jadi kan masih di dunia toh. Kalau tentu orang yang mendoakan kan masih di alam dunia, yang sudah meninggal, sudah mati, itu sudah di alam barzakh, begitu loh nggih. Jadi malah mayat itu mendoakan kita gitu loh. Jadi ziarah ke tempat ulama, ziarah mendoakan, ngirim Fatihah, ziarah ke tempat para wali itu tidak ada gunanya, syirik. Wah, ini dalilnya jelas, ini Rasulullah yang menyampaikan, begitu nggih. Jadi mantep, malah mereka itu karena saking senengnya dikirimi hadiah, dikirimi Fatihah, dikirimi Yasin, dikirimi kulhu, meskipun cuma kulhu, itu mereka berbahagia dan mereka mendoakan kita supaya Allah membahagiakan kehidupan kita. Begitu loh ya, membahagiakan kehidupan kita di surga sebagaimana bahagianya dia mendapat hadiah dari kita yang masih hidup di dunia. Jadi wis mantep lah, pokoknya mantep. Lek bapak ibuke mbae kakunge ninggal didongakne walau kana kulhu, walaupun cuman kulhu Fatihah lah, minimal Fatihah, walaupun cuman kulhu Fatihah Falak binas, pokoknya didongakne. Karena jelas, dalilnya jelas diterima di sisi Allah, sedekah yang disampaikan, yang dihadiahkan pahalanya untuk mayit. Jangan mau diombang-ambingkan, diprovokatori oleh orang-orang yang menganggap amalan tersebut adalah amalan yang bid'ah, yang tidak ada tuntunannya, doane mayit bid'ah, kiparat atau keparat. Pokoknya itu tidak jangan gampang diombang-ambingkan oleh itu. Mantap keyakinannya bahwa mendoakan orang yang sudah meninggal itu sampai pahalanya di sisi Allah. Begitu nggih? Malah kadang kula ki sing rada ngrundul, kadang ki rada ra ikhlas sembarang lek eneng ndongakne mayit kan, selamatan, kirim donga 40 hari, 1000 hari, 100 hari, begitu kan. Terus enek wong ki sing jane dhek iki biasane mbitah-mbitahne awake dhewe, tapi lek diundang ki mara diwehi berkat ya ditampa, mangane ya akeh, padahal jereke haram, jereke bid'ah, jereke ndongakne wong mati ora teko, tapi mangan berkate gelem kan, piye ngono ki. Kan ya kudune sportif lho,
amalane berkah berarti ya amalane bid'ah, ya berarti kabeh sing berkaitan karo amalan kuwi berarti ya bid'ah. Ya padha lah, samalah ketika misalnya seperti hukumnya minuman keras gitu kan, yang minum mabuk dosa, yang membelikan ya dapat dosa, yang apa jenenge sing gawak ini sing bakulan kan ya padha ae kan. Jadi semuanya kan mendapat hukum yang sama dengan minuman keras gitu loh. Kalau mau sportif ya seperti itu dong. Maksudnya diundang ya rasa mangkat wong kuwi mendino bitah-bitahne kok malasan mangan diteri berkati ya gelem, malah mangane wakeh pisan ya malah. Bismillah nggih, bismillah mantap ngoten nggih. Mantap bahwa amalan mendoakan orang meninggal itu adalah amalan yang disunahkan oleh Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal. I'mal ngamalo sira. I'mal ngamalo sira kholison, halih murni, halih tulus lillahi krana Gusti Allah. Fa inna Allah mungko sak temene Gusti Allah iku layak balu ora nrimo sapa Gusti Allah ilaman maring illa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, illa kejaba nggih. Istisna illa mangkana, illa kejaba, ilaman kejaba wong kana kang ana sapa man iku kholison murni tulus liwajihi krana arahe Gusti Allah. Liwajihi krana arahe Gusti Allah. Qala Allah taala dawuh sapa Allah taala faman mongko famangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahadan. Paman mongko utawi wong kana kang ana sapa man yarju kang ngarep-ngarep sapa man likoan ing tetemu pangeran liko arabi ing tetemu pangerane man kang tetemu pangerane man fal yakmal mongko becik ngamalo sapa man ngamalan kelawan ngamal solihan kang soleh. Wala yusrik lan aja nyekutake sapa man bi ibadati kelawan ibadah rabbihi pangerane man ahadan ing wong suwiji. Bismillahirrahmanirrahim. I'mal kholisa. Ini masih berkaitan dengan sedekah. Jadi kalau beramal bersedekah itu ya yang murni, yang tulus ya, yang ikhlas karena Allah. Karena apa? Ya karena Allah tidak menerima ilamang karena holison, tidak menerima sedekah, tidak menerima amal yang tidak ikhlas. Nah, iki angel iki. Jadi memang ya bismillah belajar ikhlas ngoten nggih. Jadi ya memang ya ikhlas ki ya angel, tapi ya ora belajar ya malah ra iso-iso. Apa meneh ora ngerti, ora ngaji. Ya malah stan saya angel, ngoten nggih. Jadi ya wis angel ki ora kok terus ora gelem terus walah angel arek ikhlas iki serasa ngamal ritek ya ora ngono. Itu tetep belajar bismillah, yo ngaji, golek piye carane ben iso ngamal ki ikhlas. Ngoten lho. Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Ya karena tidak diterima amal yang tidak ikhlas itu tidak diterima di hadapan Allah. Tidak diterima di hadapan Allah. Kemudian qala Allah taala famangkana yarju liqa, barang siapa yang mengharapkan, yang menginginkan pertemuan dengan Robnya, dengan Allah, dengan Tuhannya, fal ya'man amalan solihan, maka beramallah dengan amal yang ikhlas, amal yang soleh, amal yang ikhlas, amal yang soleh, yang benar. Wala yusrik bi ibadati rabbi ahad, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu, dengan seseorang. Ya pokoknya ora oleh syirik, karena syirik itu dosa yang tidak diampuni di hadapan Allah. Ya ngampuni piye wong wis mensekutukan, menduakan. Ya menduakan ya pokoknya syirik kepada Allah, menganggap Allah itu lebih dari satu, atau menganggap ada Tuhan lain selain Allah. Wong bocah nom-nome diduakan ora gelem apa meneh Gusti Allah. Ya. Jadi kalau mau
Kalau mau kita mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka beramallah dengan amalan yang soleh, amalan yang ikhlas, amalan yang tulus, dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Allah nanti cemburu, Allah marah, dosa kita tidak diampuni, dosa syirik. Jadi Allah itu pokoknya maunya hanya satu, tidak boleh kita menyekutukan Allah. Sempat sekali saja kita melukai Allah gitu, okay? Pakai bahasanya anak muda biar gampang dipahami. Jadi wong cah nom-nom ini kadang yo ngono kae. Jadi diduakan tidak mau yo, karena sudah berat lah. Kalau sudah diduakan itu sudah berat. Makanya Allah tidak mengampuni dosa orang yang mensekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, menganggap ada Rob selain Allah, menganggap ada sesuatu yang patut disembah selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid du'ai wal istighfari wal qur'ani wa sairil azkari wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Nah, baik, demikian semoga apa yang kami sampaikan, semoga pelajaran yang sama-sama kita pelajari dari kitab Wasiatul Mustafa ini ada manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi kula nggih sama nggih belajar nggih, kula niki kok mboten kok terus ustaz terus pinter ngoten nggih mboten. Kula iki ya sik belajar maca kitab, macane ya sak iso-isone bismillah, ngeling-eling maknane ya rada suwi barang kadang-kadang. Oke, bismillah, semoga kegiatan yang kita selenggarakan ini menjadi kegiatan yang manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ngoten nggih, diniati sing ikhlas ngaji damel guguraken kewajiban taklim, ngisi kegiatan di bulan Ramadan yang ya kegiatan bulan Ramadan yang darurat, karena tahun ini seperti yang ya kita dengarkan di berita-berita dan lain sebagainya merupakan bulan Ramadan yang tidak seperti biasanya. Semoga kita senantiasa berharap di hari-hari terlebih-lebih di bulan Ramadan ini, di mana doa-doa kita itu terbuka peluang yang lebih banyak untuk dikabulkan oleh Allah. Maka kita perbanyak berdoa kepada Allah, perbanyak amal soleh, perbanyak sedekah seperti yang kita bahas tadi, karena pahalanya pasti dilipat gandakan oleh Allah di bulan puasa ini, dengan tujuan harapan yang besar agar musibah, wabah, peringatan yang sedang kita terima di dunia ini, karena ini sudah skalanya dunia, wabah virus ini, agar cepat berakhir dan cepat diangkat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.